paceke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah kita pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Ibadah kita masih tetap melalui daring sehingga Bapak Ibu dapat melihatnya dengan melalui internet. Dan ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto. Dan marilah kita sebelum masuk di dalam ibadah kita ini, kami undang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyi pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, bait yang pertama dan yang ketiga, Sumangga sowan Gusti. Selamat pagi saudara sekalian yang kekasih. Marilah sekarang kita satukan hati, kita nyatakan sukacita kita pada saat ini di dalam pimpinan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saudara sekalian, pertolongan kita ialah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal. Sungguh Ia tidak akan pernah meninggalkan segala karya tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, sebagaimana telah dinyatakan dalam kehadiran dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melandasi sukacita kita pada kebaktian hari ini, ada bagian dari kesaksian Injil Matius yang demikian dinyatakan kepada saya dan panjenengan sekalian. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pasti panjenengan pirsa, panjenengan tahu, atau paling tidak pernah melihat ku dalam bahasa Jawa atau orang Jawa menyebut pasangan adalah salah satu benda yang biasanya dikenakan pada hewan
lembu atau sapi. Dan itu dipasangkan atau diletakkan di atas pundak si sapi ini, di sini. Nah, kemudian pemilik lembu itu mengikatnya agar kuk atau pasangan yang diletakkan di situ tidak terlepas. Nah, saudara-saudara, biasanya kuk yang dipasangkan di atas pundak pada binatang sapi ini adalah kuk yang digunakan sebagai bagian dari alat agar si sapi yang di pundaknya dipasangkan kuk ini bisa dengan mudah menarik beban yang harus dia bawa. Entah itu beban yang akan dibawa atau ditarik, misalnya berupa bajak, atau yang sering kita dapati di jalan-jalan, paling tidak pada beberapa puluh tahun yang lalu, itu adalah pedati. Nah, yang berikut saudara-saudara tentang kuk nampaknya menjadi perhatian khusus pada Injil Matius pada hari ini. Kuk biasanya juga dikenakan pada 2 ekor sapi. Artinya satu batang kuk pasangan itu dikenakan untuk 2 ekor sapi. Nah, yang tidak kalah menarik dalam hal ini adalah maksud atau tujuan khusus mengapa si sapi ini, 2 ekor sapi ini harus dipasangkan kuk pada tengkuknya, pada pundaknya. Setidaknya saudara-saudara, dengan adanya kuk yang dipasangkan ini, si sapi dapat melakukan aktivitas secara beriringan. Misalnya ketika ia harus menarik beban pedati atau bajak, mereka atau kedua hewan ini bisa secara bersama-sama beriringan menarik, sehingga pekerjaan yang harus ia lakukan dapat terlaksana dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kata atau istilah kuk yang disebut-sebut oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan tugas yang dipercayakan kepada umatnya tentu juga mempunyai makna atau maksud khusus. Kalau kita cermati secara lebih dalam, Injil Matius mengajak kita sekalian untuk merenungkan secara sungguh-sungguh apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Yesus dengan menyebut-nyebut atau dengan menggambarkan salah satu benda yang bernama kuk yang harus dipasangkan, yang harus diletakkan pada pundak, pada tengkuk umatnya. Setidaknya saudara-saudara, maksud dari gambaran ini yang bisa kita ambil adalah agar kehidupan yang berlangsung pada diri kita masing-masing selaku umatnya dapat berjalan, dapat kita hayati tidak secara sendirian, tidak kita alami sendiri-sendiri, tetapi ada pihak lain, ada sosok lain, yaitu Tuhan sendiri yang turut berkarya
yang bersama-sama bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ini sekaligus memberi tanda, mengingatkan bahwa sesungguhnya hidup yang dialami oleh setiap umat Tuhan selalu dan selalu diiringi, disertai, dibarengi oleh Tuhan Allah sendiri. Dan karena kehidupan ini tidak dialami secara sendiri, tidak dihadapi sendirian, maka apapun bentuk beban yang didapati di sepanjang hidup tidak akan dirasakan sebagai sesuatu yang berat atau memberatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan saya dan panjenengan yang berlangsung selama ini? Benarkah kita juga selalu merasakan kehadiran, penyertaan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan? Ataukah yang kita rasakan hanya beratnya beban yang bernama benda kuk itu tadi? Mari kita melakukan pemeriksaan pada diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas keterlibatan Tuhan di sepanjang kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, pada saat ini kembali Engkau mengingatkan bahwa ternyata kami menjalani hari-hari kehidupan tidak sendirian. Bahkan juga tidak sekedar bersama dengan saudara-saudara atau sesama kami, melainkan justru Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan yang mengiringi kami untuk menghayati kehidupan secara sungguh-sungguh. Kami tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kami wujudkan di dalam kehidupan ini. Karena itu, terima kasih atas penyadaran yang kembali Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, bahwa apapun bentuk beban serta penderitaan, kesusahan yang selama ini kami dapati bukan sesuatu yang memberatkan, melainkan sebagai bagian dari ajaran dan didikan Tuhan bagi kami untuk menghayati hidup dan kehidupan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya memberi buah yang baik pula bagi siapapun yang ada di lingkungan kami. Oleh sebab itu juga ya Allah, kami serahkan segala bentuk kekurangan, terlebih dosa yang kami lakukan, atas penyertaan, atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Kami beroleh rahmat, kepercayaan untuk meneruskannya, mempersaksikannya kepada siapapun yang ada di lingkungan kami. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, di sepanjang persekutuan kebaktian kami pada minggu hari ini, kami mengundang kehadiran Tuhan untuk menguasai kami. Terangi hati dan pikiran kami, apapun yang kami siapkan dan lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan.
Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, marilah kita kembali memuji Tuhan sebagai bagian kita ingin memantapkan pengakuan kita kepada Tuhan melalui pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 92 bait 1 dan 4. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang berbahagia ialah setiap umat Tuhan yang senantiasa mau secara tulus, secara terbuka menyatakan keberadaannya hanya di dalam kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pemurah, pasti menganugerahkan pengampunan kepada setiap umat yang mau menerima tawaran anugerah keselamatan karyanya. Saudara sekalian, marilah kita menerima berita anugerah dan kita jadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan baru kita selanjutnya. Demikianlah bagian dari kitab Yosua menyatakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru itu. Telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9. Kita mengamini berita anugerah ini dengan kembali membaharui keyakinan kita kepada Allah. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh petugas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sudah tiba saatnya kita memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk duduk kembali. Saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan melandaskan sukacita persekutuan kita pada pagi hari ini dengan sejenak merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab yang berikutnya akan dibacakan oleh petugas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih di hadirat-Mu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Juga kami serahkan Bapak Pendeta Yohanes Puji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, namun bisa kami pahami, kami simpan dalam hati, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39 menyatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan
pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan nats pembimbing untuk renungan kita ambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita sambut dengan kembali memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 230 bait 1. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana saudara-saudara, masih tetap sehat, semangat? Ya, baiklah. Saudaraku sekalian yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah belajar dan berlatih dalam didikan Tuhan. Belajar dan berlatih dalam didikan Tuhan. Saudara, selama ini kita sering mendengar orang yang mengingatkan, orang yang mengatakan bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari permasalahan. Hidup yang kita jalani sehari-hari tidak pernah jauh
dari persoalan. Bahkan persoalan atau permasalahan yang sewaktu-waktu dapat membuat orang menjadi susah, menjadi menderita bahkan. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah orang harus menanggapi, orang harus menyikapinya ketika ia menghadapi permasalahan atau persoalan, bahkan penderitaan yang harus dia alami? Setidaknya ada 3 hal, ada 3 macam sikap yang ditunjukkan atau yang dilakukan oleh orang ketika berhadapan dengan masalah, dengan persoalan. Ada yang bersikap optimis. Artinya bahwa ketika seseorang menyadari sedang berhadapan, sedang menemukan masalah, sedang mendapati persoalan bahkan penderitaan di dalam hidupnya, ia yakin pasti akan dapat berupaya untuk melewati dengan sebaik-baiknya persoalan, bahkan persoalan demi persoalan yang muncul di hadapannya. Dan biasanya saudara-saudara, orang yang mengambil sikap optimis dalam setiap menghadapi permasalahan hidup, pasti ia merasa bahwa hidup yang sedang dijalaninya ini adalah kehidupan yang tidak dialami secara sendirian. Ia merasa bahkan menyadari bahwa hidup yang sedang dijalani ini juga dialami oleh orang-orang yang lainnya, oleh banyak pihak yang lain. Dengan begitu, ketika ia merasa masih ada bahkan banyak pihak lain yang tidak hanya dirinya sendiri ada turut mengalami kehidupan ini, ia pun tidak menganggap, ia pun tidak menempatkan pihak-pihak lain ini sebagai rival, sebagai lawan yang membuatnya harus berkejar-kejaran, saling berebut menang, saling berebut unggul untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Melainkan ia pasti akan mengajak serta, akan melibatkan, akan bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi itu dengan sebaik-baiknya. Hanya saja saudara-saudara, kebersamaan yang terjadi atau pihak lain yang terlibat atau dilibatkan pasti adalah pihak atau pihak-pihak yang ya memang mempunyai keinginan, mempunyai rancangan, mempunyai tujuan yang baik juga, sama seperti dirinya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ada orang yang menghadapinya dengan pesimis. Ia merasa tidak memiliki daya apa-apa, ia merasa sendirian hingga menganggap persoalan-persoalan yang muncul itu sebagai beban berat yang membuatnya tenggelam, larut di dalam kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya sampai berputus asa, kehilangan bahkan melepaskan harapannya.
Lah, percuma. Ada juga yang bersikap apatis. Orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Lah wis opo jare, apa katanya, manut-manut saja. Anut grubyuk, atau orang daerah di pedalaman Jawa sana menyebut sebagai rubuh-rubuh gedang. Kalau suasana ke selatan, dia turut ke selatan. Kalau suasana harus ke utara, dia pun juga ngikut ke utara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selanjutnya apakah yang akan terjadi bagi orang-orang di dalam paling tidak 3 kelompok sikap ini tadi? Bagi orang yang merasa optimis, orang yang mengambil sikap optimis, ia pasti akan mendapati hal-hal baru dan selalu siap, selalu tanggap terhadap setiap persoalan yang muncul, setiap permasalahan yang harus dihadapi. Ia tidak akan menganggap atau menempatkan pihak lain sebagai rival, sebagai lawan, melainkan sebagai rekan kerja yang dapat saling mendukung, bahkan melengkapi. Dan bagi yang pesimis, biasanya ia hanya akan berada di dalam kekecewaan. Ia hanya berkutat pada penyesalan-penyesalan yang tiada akhir, karena terus dan terus menyalahkan diri yang merasa pasti tidak akan mampu menyikapi, hingga tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Memang saudara-saudara, kekecewaan dan keputusasaan tidak pernah dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya, justru akan memperparahnya. Roh atau daya yang ditimbulkan dari rasa kecewa, dari rasa sesal dan putus asa itu sering hanya memunculkan pikiran-pikiran negatif terhadap setiap persoalan, terhadap setiap permasalahan yang muncul. Artinya bahwa persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi hanya dianggap, hanya dirasakan sebagai sebuah kesusahan, hal yang membuatnya menderita, bukan sebagai sebuah tantangan yang harus dijawab dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagi yang mengambil sikap apatis, nampaknya sikap ini tidak jauh berbeda dengan sikap pesimis. Orang yang bersikap apatis, ia pasti akan hanyut dalam arus hidup yang tanpa kepastian. Bukan hanya anut grubyuk, bukan hanya rubuh-rubuh gedang, bukan hanya ikut-ikutan saja, tetapi ia tidak akan pernah tahu kemana arah hidup yang sedang ia jalani. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
sering kita melakukan kebaikan kepada orang atau pihak lain. Namun kebaikan yang kita lakukan ternyata kita rasa dibalas atau diganti dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak mengenakkan atau bahkan kejahatan. Dan tentu perasaan yang ada di dalam diri kita ya kecewa, bahkan kecewa berat. Tetapi saudara-saudara, berbahagialah kita kalau pada saat ini kembali saya dan panjenengan sekalian diajak untuk mencermati beberapa hal dari bagian ajaran dan keteladanan Yesus Kristus demi hidup dan kelanjutan hidup kita yang lebih baik lagi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya dan panjenengan diajak untuk selalu berpikiran positif, diajak untuk menganggap hidup ini adalah sebuah tantangan dan bukan hanya sebagai persoalan atau permasalahan yang membebani. Maksudnya, dalam menghadapi rupa-rupa peristiwa hidup, kita harus menyikapinya secara positif. Kita harus menjawabnya, kita harus menanggapinya secara bijaksana. Sebab dengan berpikiran secara positif, buah-buah dari upaya yang terjadi pasti akan memberi dampak baik dan besar bagi kelangsungan hidup. Dengan pikiran yang positif, orang pasti akan selalu berucap, orang pasti akan selalu bersikap, orang akan bertindak secara positif juga, secara baik juga, bahkan lebih baik lagi. Sebaliknya, pikiran yang negatif sangat berpotensi menjerumuskan diri serta pihak-pihak lain yang terkait. Dan saudara-saudara, sebagai orang yang percaya pada keberadaan Allah, kita yakin bahwa Dia senantiasa menyertai umat-Nya dimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Hal penyertaan Allah itu juga yang diingatkan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya di dalam menjalani hidup dan panggilan yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Yesus menegaskan agar mereka waspada, sebab dalam menghayati tugas pengutusan itu akan ditemui banyak hal, banyak persoalan, banyak pertanyaan yang harus mereka anggap, yang harus mereka tempatkan sebagai tantangan dan bukan sebagai pergumulan atau permasalahan yang hanya untuk disesali. Sebab seberat atau sebesar apapun tantangan yang mereka hadapi dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan, dalam penyertaannya Tuhan memberikan jaminan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap jenis persoalan yang muncul, untuk mengatasi setiap jenis permasalahan yang mereka dapati dengan sebaik-baiknya. Bahkan Yesus juga menegaskan kembali bahwa tugas pengutusan ini bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari Yesus sendiri,
tetapi Allah Bapa lah sendiri yang memberikannya, yang mengutuskannya. Dengan begitu, maka pantaslah apabila Yesus menyatakan bahwa penderitaan yang akan atau harus dihadapi oleh murid-muridnya sesungguhnya tidak ada yang akan pernah melebihi batas-batas kekuatan, batas-batas kemampuan yang telah mereka miliki. Bahkan tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang muncul dan mereka dapati tidak dapat dibandingkan dengan hukuman bagi mereka yang menolak kesaksian yang mereka lakukan. Yesus mengingatkan agar murid-muridnya jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Mereka harus lebih takut, mereka harus lebih tunduk kepada yang mengutusnya, yaitu Allah. Sebab hanya Allah sajalah yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh. Dan karena itu, meskipun mereka akan menerima penganiayaan, mereka harus menyadari bahwa bentuk-bentuk penganiayaan, bentuk-bentuk penderitaan yang mereka temukan tidak ada yang akan sebanding dengan yang akan mereka dapatkan berikutnya, yaitu keselamatan yang dari Allah. Penegasan Yesus ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah memberikan jaminan kehidupan, memberikan jaminan keselamatan, kepastian bahwa keselamatan hidup mereka dijamin oleh Allah. Karena yang memanggil dan mengutus mereka adalah Allah, maka apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah sepengetahuan Allah. Bahkan Yesus menyebut-nyebut sampai rambut di kepala pun Allah mengetahuinya. Pemeliharaan kehidupan Allah bagi para murid, bagi miliknya, adalah sumber untuk segala kekuatan, kemampuan, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh umatnya. Sehingga kalau Yesus menyebut-nyebut gambaran sebagaimana yang diungkapkan pada bagian ayat 24 dan 25 tadi, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya, atau seorang tuan rumah dan seisi rumahnya. Dalam hal ini Yesus ingin menegaskan bahwa telah terjalin dan terikat erat hubungan di antara Allah dengan umatnya. Dan karena itu Dia juga pasti akan dan selalu menyediakan pertolongannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup dengan beriman kepada Kristus memang tidak menjamin kita akan terbebas dari persoalan dan tantangan. Namun demikian, justru melalui persoalan dan tantangan itulah umat Tuhan dididik, umat Tuhan dilatih agar menjadi umat yang tangguh, agar menjadi umat yang benar-benar beriman secara lebih dewasa,
dalam menyikapi, dalam menanggapi, dalam menjawab apapun bentuk, apapun jenis permasalahan hidup, bahkan penderitaan yang ia temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Didikan dan latihan-latihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap umat yang dikasihinya ditujukan agar umat yang dikasihinya benar-benar pada saatnya menjadi jalan berkat bagi segenap ciptaan. Tuhan menganugerahkan kepercayaan seperti itu, bahkan sebesar itu, seindah itu, karena Ia akan selalu menyertai umatnya dalam keadaan apapun. Dan karena itu saudara-saudara, di tengah persoalan dan tantangan yang sering harus kita hadapi, jangan pernah lagi kita kehilangan akal sehat, apalagi sampai putus asa. Tuhan memanggil saya dan panjenengan sekalian agar senantiasa mempercayakan semua bentuk upaya dalam menyikapi persoalan, dalam menjawab tantangan-tantangan hidup di dalam bimbingan dan karya penyertaan Allah. Dia tahu siapa dan bagaimana kita. Dia betul-betul memahami sampai di mana batas-batas kemampuan dan kewenangan kita. Dan satu hal yang pasti, Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Mari kita hadapi tantangan hidup ini dengan senyum dan optimisme. Tuhan telah merancang hal yang sangat indah bagi kehidupan setiap umatnya. Jangan pernah menyerah. Mari kita terus menghayati jalan hidup ini bersama-sama dan di dalam Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, Sang Juru Mazmur mengungkapkan kesaksiannya atas kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya demikian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kita landaskan sukacita dan persembahan yang masing-masing telah kita siapkan pada kesaksian Sang Juru Mazmur ini. Kita akan menyerahkannya kepada Tuhan seiring dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437 bait 1 dan 2.
marilah sekarang kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa, kembali kami menghampiri Tuhan menyatakan segenap kehidupan dan keberadaan kami. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kehadiran-Mu, atas penguasaan-Mu di dalam kami membangun kebaktian pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan sendiri yang bersabda kepada kami. Tuhan sendiri yang mengingatkan kami, Tuhan sendiri yang menegaskan penyertaan Tuhan bahwa kami tidak boleh lagi menganggap, apalagi menempatkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sebagai beban, melainkan sebagai tantangan yang harus kami sikapi secara bijaksana. Sebab buah-buah dari sikap dan tanggapan yang kami lakukan akan berdampak pada hidup dan kelanjutan hidup kami sekalian. Karena itu ya Allah, apapun bentuk kekurangan dan kelemahan kami serahkan, kami percayakan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan melengkapi kami dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kami alami, sehingga pada saatnya kami pun benar-benar layak menjadi saksi dan pelayan Tuhan, menjadi jalan berkat bagi segenap umat ciptaan-Mu. Silakan Tuhan memakai kami. Ya Allah, kami teringat kepada beberapa saudara dan orang tua kami yang pada saat ini sedang sakit, dimanapun mereka diupayakan pengobatan untuk kesembuhan, untuk kekuatan dan kesehatannya. Siapapun saudara-saudara kami yang terlibat di dalam upaya-upaya ini, anggota keluarga, pihak medis atau rumah sakit, dimanapun mereka dirawat, didampingi, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menghibur, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kebijakan, kesabaran, sehingga apapun hasil yang kami dapati, kami menerimanya dengan sukacita dan ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami serahkan juga anggota keluarga kami yang hingga saat ini sedang berjauhan dengan kami, dimanapun mereka dan apapun yang sedang mereka lakukan. Bapa, hanya penyertaan-Mu, hanya karya-Mu yang terjadi atas mereka. Tuhan memberkati mereka dengan kecukupan untuk beragam kebutuhan yang mereka perlukan, seperti yang Tuhan melakukannya untuk kami hingga saat ini. Bapa, kami serahkan juga penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan, baik yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Para pimpinan dari Bapak Presiden sampai para pimpinan kami di daerah-daerah, anugerahi kepada setiap mereka kekuatan, kesehatan, ketulusan, kesabaran, kebijakan, sehingga di dalam mendampingi kami segenap warga bangsa ini benar-benar dapat berlangsung dengan baik sebagaimana yang Tuhan ajar dan kehendaki. Juga untuk kelangsungan kegiatan dan pelayanan di gereja serta jemaat. Ya Allah, kami serahkan semua upaya kami, semua aktivitas kami hanya di dalam campur tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan,
setiap kali kami mengungkapkannya kepada Tuhan, hingga hasil dari setiap upaya itu membuat kami mengalaminya dengan sukacita, tidak hanya bagi diri pribadi kami, tetapi juga bersama dengan sesama kami sekalian. Allah Bapa, secara khusus kami menyerahkan saudara dan anak-anak kami, anak-anak jemaat yang saat-saat ini sedang melakukan persiapan-persiapan, sedang menghadapi tes atau ujian-ujian untuk memasuki jenjang lebih lanjut dalam hal studinya. Dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi, biarlah campur tangan Tuhan yang mengarahkan mereka dalam persiapan-persiapan ini, sehingga pada saatnya mereka benar-benar siap menghadapi, menyikapi, dan menerima apapun hasil dari tes atau ujian yang mereka alami. Juga bagi kami sekalian, para orang tua, kami yakin Tuhan berkenan mempercayai kami untuk mendidik, untuk mendampingi. Anugerah, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mendampinginya, biarlah Tuhan nyatakan di dalam diri dan hidup kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa, kami serahkan bagian dari berkat Tuhan yang kami wujudkan sebagai ungkapan syukur, persembahan yang kami nyatakan, biarlah menjadi bagian dari sarana untuk pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di gereja dan jemaat-Mu. Saudara-saudara kami, Tuhan memakainya untuk menata, biarlah ketulusan, biarlah sukacita yang mengiring mereka melakukan kepercayaan Tuhan itu di dalam hidup dan pelayanannya. Ya Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian kami pada hari ini. Apabila nanti di antara kami ada yang masih harus melanjutkan aktivitas, Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Akhirnya, perkenankan kami menyempurnakan syafaat, doa dan permohonan kami ini, berlandaskan doa sebagaimana yang Tuhan mengajarkannya kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke tempat atau aktivitas kita masing-masing, dan marilah kita melakukannya dengan lebih sungguh, sehingga apapun yang kita upayakan, apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan, benar-benar berdampak baik bagi siapapun dan apapun yang ada di lingkungan kita. Saudara, marilah kita berdiri, kita pujikan kidung nyanyian dari pelengkap kidung jemaat nomor 230 bait 3.
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Allah, dan melalui hambanya terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa penguasa kehidupan, Yesus Kristus sumber sukacita dan damai sejahtera, di dalam penyertaan Roh Kudus-Nya, memberi kekuatan, memberikan kemampuan hari demi hari, di dalam hidup dan kelanjutan hidup segenap umat-Nya, pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk kembali dan selamat pagi. Demikian Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada minggu pagi hari ini telah usai. Dan kami segenap majelis jemaat dan atas nama warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes yang telah melayani di pagi hari yang indah ini, juga kepada song leader, organis, dan rekan-rekan kru dan keamanan yang telah bekerja sama di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Ada satu pengumuman yang perlu kita perhatikan bagi majelis jemaat, bahwa sidang majelis jemaat ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 10 pagi, tempatnya di gereja, dan untuk undangan nanti akan diinformasikan melalui WA majelis. Demikian Bapak dan Ibu, selamat hari Minggu dan Tuhan menyertai.